Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Novianti sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 40 Jakarta. Di sini saya ingin memperkenalkan tentang kegiatan-kegiatan yang berdasarkan atau berbasis lingkungan hidup. Melalui pembelajaran berbasis lingkungan hidup, murid tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga diajak untuk melakukan kegiatan langsung seperti menanam pohon, mengelola sampah, dan juga menjaga kebersihan sekolah. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna, karena murid dapat melihat langsung dampak positif dari tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar di sekolah. Selain meningkatkan kepedulian, pembelajaran ini juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah yang memang dibutuhkan sebagai seorang pencipta dan juga kreator. Sekolah kami juga merupakan sekolah adiwiyata nasional. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Artinya kita selalu peduli dengan lingkungan sekolah. Di sini kita ada beberapa pokja atau kelompok kerja, mulai dari kelompok kerja hidroponik, kelompok kerja pengelolaan sampah, kelompok kerja magot, dan juga kelompok kerja composting, dan juga beberapa kelompok kerja lainnya. Ada juga dari unsur guru dan juga murid serta karyawan atau tenaga kependidikan. Artinya semua warga sekolah saling mendukung tentang program adiwiyata nasional. Di sini kita bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, tentunya untuk menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sejak dini, sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Dan juga ini merupakan suatu cita-cita kita tentang pelestarian lingkungan mulai dari dini, mulai dari lingkungan sekolah dan juga nanti lingkungan di luar sana. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Askira Laila Amanda, biasa dipanggil Askira. Saya Muhammad Atif Ridwan, biasa dipanggil Atif. Kami adalah salah satu dari penggerak Sekolah Adiwiyata Nasional di SMA Negeri 40 Jakarta. Hari ini kami memperkenalkan bagaimana sih PHBS diadaptasi di lingkungan sekolah kami. Sebelumnya, apa itu PHBS, Pak Atif? PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat yang diadakan di SMN 40 Jakarta ini. Nah, pertama, di lingkungan kami menerapkan sistem ekobrik untuk membuat properti SMN 40 Jakarta. Ternyata ini terbuat dari sampah-sampah loh guys. Lalu di sini ada kolam ikan. Ikannya bahagia banget loh bisa ada di SMA Negeri 40 Jakarta. Mataharinya menyinari mereka, ya kan Kak Latif? Betul sekali. Lalu untuk ekobrik ini yang dipakai adalah sampah plastik dan sampah kertas. Itu aja dari perkenalan kami. Lanjut, kita mau cari tahu ada apa aja sih di SMA Negeri 40 Jakarta. Yuk, ikut sama kami. Yuk. Yuk. Nah, jangan lupa teman-teman menggunakan tumbler ya. Ada tempat sampah nih. Di dalamnya ada apa ya, Latif? Thank you. Dan ngapain? Kami di sini sebagai pokja pemilahan sampah di SMA Negeri 40 Jakarta. Oh, bisa jelasin nggak sih ini sebenarnya tempat untuk apa?
Ini tempat untuk pembuangan sampah dan ini ada pemilihan sampah dari berbagai jenis, terdiri dari plastik, sampah anorganik dan juga kertas, ada limbah B3, ada residu, dan juga ada sampah organik. Oh, ini apa? Ini salah satu karya dari sampah itu tersendiri. Jadi pengelolaan kerajinan dari bahan bekas sampah. Betul. Ini terbuat dari apa aja? Terbuat dari sini ada botol, plastik, dan juga plastik. Ini baru sebagian aja nih. Oh, ini baru sebagian. Iya, kalau yang lainnya. Kalau mesin di sini tuh untuk apa? Ini jangan-jangan untuk composting ya? Iya. Apa pencacah dari sampah-sampah atau apa? Yuk kita cari tahu nanti. Yuk. Mereka ngapain tuh? Ngapain tuh? Wah. Kalian ngapain? Halo. Oh, Proses sampah organik. Sampah organik nih guys. Jadi media composting SMA Negeri 40 ini dari sampah organik di lingkungan SMA Negeri 40 itu sendiri. Nah, yang pertama prosesnya itu ada pengumpulan sampah organik. Nah, agar terurainya lebih cepat, kita dibantu oleh oleh cairan ini. E4 ini. Nah, setelah itu, setelah terurai lebih lanjut, ada proses kedua. Ini sampah organik menjadi lebih coklat kehitaman dan sedikit lebih halus atau sudah terurai. Nah, proses ketiga ini itu juga lebih halus dari proses kedua. Dan yang paling penting itu durasi proses kedua dan ketiga itu Membutuhkan waktu yang sangat lama. sangat lama. Nah, selanjutnya ada siap panen. Nah, siap panen ini sudah bisa digunakan untuk tanaman di lingkungan sekolah atau bisa diperjualbelikan oleh guru-guru yang ada di SMA Negeri 40. Nah, gimana sih cara dijual belikan itu kita kemas seperti ini. Composting SMA Negeri 40 Jakarta. Itu untuk apa? Ini untuk apa nih? Kita lanjut dulu ya. Ya, Oh ya, dadah. Ini sih Kak, Ya, ini mau ngapain? saya mau ngambil kompos dulu Kak. Kamu mau ngomong kompos? Untuk apa? Untuk kegiatan kita cocok tanam. Cocok Tanam. Kakak mau ikut? Boleh. Ayo. Yuk guys, kita ikutin. Kompos yang udah diambil dari tempat composting, kita buang komposnya ini ya. Sama kita rapikan dulu tanahnya. Setelah sudah terbentuk seperti ini tanahnya, kita buka tanaman cincaunya. Oke, seperti itu. Dibuka itu untuk apa? Dibuka agar pertumbuhan dari tanaman cincau ini maksimal Kak. Jadi plastik ini kan nggak bisa terurai lama ya Kak, beratus-ratus juta tahun. Jadi kita buka. Supaya prosesnya lebih cepat. Ya, jika sudah seperti ini kita tambahkan lagi komposnya hingga merata. Tanaman ini biasa ditanam di SMA Negeri 40 Jakarta. Biasa banget. Nah, untuk wadahnya ini kita pakai bekas limbah galon lem mineral. Jadi pengelolaan limbah juga ya. Iya. Terus cara ngerawatnya gimana sih?
cara rawat tanamannya ya sama seperti biasa. Kalau misalkan maunya untuk disiram, kita siram karena emang nggak bakal mengenang kalau disiram. Nah, sini kalau kita siram nggak bakal mengenang guys, karena kita udah ngebolongin bagian bawah-bawah galon lem mineral ini supaya airnya tidak mengenang. Selain itu, lubang ini juga berfungsi agar pertumbuhan dari akar-akar ini tuh nggak padat di dalam, jadi bisa keluar-keluar gitu. Wah, teman-teman, ternyata siswa-siswi di SMA Negeri 40 Jakarta paham betul loh bagaimana cara mengelola lingkungan hidup. Kalian keren banget deh. Makasih ya untuk penjelasannya. Iya, Sama-sama. Sekarang kita lanjut kemana ya? Nah, itu Tim. Saya penasaran banget tuh sama yang ada di sebelah situ. Yuk kita samperin. Yang paralon-paralonnya. Ini apa ya? Bisa nggak boleh jelasin? Itu tanaman hidroponik. Hidroponik itu apa? Hidroponik itu adalah sistem cara nanamnya tidak menggunakan tanah. Kita menggunakan larutan air yang mengandung suara yang bagus dan ini kira-kira tanamannya ada apa aja nih? Nah, di sini tuh tanamannya berbeda-beda. Di sini ada pare, dan di sini kangkung. Jadi parenya ini melebar ke atas. Oh, menarik ya. Kita bisa bikin rujak nih. Jajan. Enak nih buat ngerujak. Iya. Lalu yang ini apa ya? Oh iya, ini adalah rogol. Rogol ini adalah media tanaman hidroponik. Nah, ini cara nanamnya itu kita pertama, ini ada pertama ada biji kangkung. Sini ada biji pare. Nah, cara menanamnya, ya. Wah, seperti ini guys, bentuk biji pare dan bentuk biji kangkung. Wow. Bisa nggak kalian contohin gimana cara nanamnya? Iya. Jadi pertama misalnya kita ambil pare. Nah, berbedanya dengan kangkung ini, jadi kalau pare ini dimasukinnya cukup satu aja. Kalau kangkung itu kita bisa masukin sekitar 3 atau 4 biji. Menggunakan bisa pakai jarum gitu untuk membolongi tiap rugolnya ini biar bisa ditanam biji kangkungnya ini. Terus setelah dimasukin bijinya ini, Kita siram dengan air. ya, Nah, kita bisa di sini apa ya? Kita bisa ambil air di sini. Oh, jadi gunanya air ini untuk rugol, untuk melembabkan rugolnya ini agar dia bisa tumbuh seperti ini. Nah, ini kita bisa siram. Ya, kita siram. Jadi dia biar bisa stay hydrated itu dikasih air. stay hydrated teman-teman. Ya, jadi ini bisa ditunggu sampai sekitar 1 sampai 2 minggu agar dia bisa tumbuh seperti ini. Baru kita bisa pindahin menggunakan ini. Ini itu kain untuk menyerap air yang terdapat di bawah ini. Ini bisa dilihat. Nah, Jadi setelah 1 sampai 2 minggu, ini rugolnya kita ambil satu dan lalu kita masukin ke dalam rak seperti ini, baru kita taruh seperti ini. Oh, seperti itu. Nah, apa ini? Nah. Nah, kalau ini ini ada ada nutrisi A. ya, Nutrisi A itu kita bisa campurkan dengan nutrisi B. ya. Nah, ini nih. Nutrisinya. Jadi campurnya secara terpisah, guys. Jadi ini misalnya 1 gelas kita campur nutrisi A, kita masukkan ke dalam air ini, lalu kita bisa masukin ke nutrisi yang B ke dalam sini juga. Nah, nutrisi A tuh kalau bisa sampai segaris yang ini. Ya. Lalu bisa masukin kita ke tuangkan ke sini. Nah, habis itu kita masukkan nutrisi nutrisi B. B. Nah, kita masukkan.
Itu kita masukkan. Nah, oh seperti itu. Jadi gunanya nutrisi ini agar bisa tanamannya stay steril sama juga bisa. Nah, kita juga ada pH-nya. pH standarnya itu 1000. Oke, kita cek. Pertama, kita nyalakan ininya. Nah, kita cek pH-nya itu ada di 289-an. Nah, biar ke 1000, kita harus secara rutin mengasih nutrisi ke sistem perairan itu. Ya, jadi kelebihan dari tanaman hidroponik ini mereka itu steril dan juga bersih. Ini ya keren banget pengetahuannya. Kalian cukup luas juga ya untuk hidroponik ini. Biasanya kalau misalnya itu kalian harus diapain lagi? Jadi kalau untuk dipanen, kita biasanya setelah kita masukkan karung ini, kita tunggu sampai 2 atau 3 minggu. Biasanya kalau tanaman seperti bayam atau kangkung, biasanya mereka lebih cepat. Jadi mereka memakan sekitar 2 minggu saja baru bisa dipanen. Nah, kalau kangkung itu berbeda. Kalau kangkung kan masih bisa dipotong. Nah, kalau pare ini cuma sekali tanam. Tuh. Karena lebar. Kalau dia diganti, ini bisa rusak dan tidak bisa dipakai. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari teman-teman Pokja Hidroponik. Biasanya hasil panennya itu bisa dimanfaatkan untuk warga sekolah, bisa dimakan atau dijual lagi ya. Itu tadi yang namanya hidroponik lagi. Mereka menjelaskannya kalau bertahan tentang hidroponik tadi, dan juga mereka menjelaskan secara detail tentang bagaimana perkembangan Dan cara memanen hidroponik itu. Ternyata banyak manfaatnya dan mereka paham betul ya. Keren banget sih. Nah, selanjutnya kita mau ke yang juga kita ini. Keren kali ngobrol. Sih yuk. yuk Halo guys. Halo, itu bahasa apa sih? Ini tuh apa nih? Tentang ayam kah? Bukan dong, itu namanya ada maggot. Maggot adalah hewan larva lalat yang paling kecil yang digunakan untuk mengurai sampah organik. Manfaat maggot juga sebagai pakan ternak karena mereka tinggi protein. Maggot juga ditemukan di Asia. Indonesia ikut memerankan maggot untuk menguraikan sampah organik. Maggot juga bisa ditemukan di tempat-tempat lembab seperti tong sampah, limbah dapur, dan juga kotoran hewan. Lanjut ke siklus hidup maggot. Siklus hidup maggot dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu BSF kawin. Setelah dari BSF kawin, lanjut ke telur. Setelah telur berkembang menjadi bayi larva. Setelah dari bayi larva, lanjut ke larva dewasa. Setelah larva dewasa menjadi prepupa. Setelah dari prepupa berkembang menjadi pupa. Setelah dari pupa berkembang lagi menjadi BSF. Setelah itu BSF kawin dan seterusnya siklusnya seperti itu. Nah, ada juga nih penggunaan maggot kira-kira. Pertama, maggot sebagai bahan pakan. Pertama, unggas, ikan, dan reptil. Maggot juga digunakan sebagai pengolahan makanan. Gimana sih cara mengolahnya? Bekas makanan atau sampah organik ditaruh di lingkaran di box, lalu maggot akan memakannya. Nah, sisa makanan yang dimakan maggot bisa menjadi pupuk organik. Maggotnya sendiri dijadikan bahan pangan. Selain dibikinnya untuk bahan pakan, ada juga yang namanya larva terapi. Jadi maggot ini berguna juga untuk medis. Nah, larva terapi atau maggot terapi ini berguna untuk mengobati luka infeksi yang biasanya itu merusak jaringan mati, namun tidak merusak atau tidak mengusik jaringan sehat. Nah, bentuknya sendiri bisa kita lihat di sini. Bentuk dari larva itu adalah putih seperti ulat kecil, putih kuningan. Nah, lalu nanti dia berkembang biak akan menjadi BSF atau Black Soldier Fly. Nah, jadi setelah dijelaskan oleh tadi Kinar siklusnya, setelah nantinya prosesi dari BSF ini kawin, si jantan nantinya setelah kawin akan langsung mati. Berbeda cerita dengan betina, betina nantinya akan bertelur dulu, lalu kemudian dia akan mati seperti itu. Penasaran bagaimana bentuk-bentuk maggotnya? Oke, mari kita cek.
ambilin kenapa tuh bantuin semua ambilin tasnya dan kenapa mesti tanya lah Udah kan? Oke. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini bentuk dari maggot atau nih seperti ini bentuk maggotnya. Nah, ini versi yang di tanah-tanah. Ini juga ada seperti maggotnya dalam sini lembab menggunakan air. Oke. Jadi maggot sendiri itu dia tergantung dari makanannya. Kan kita tadi dibilangkan oleh Sidat bahwa misalkan maggot itu dia makanannya bisa apa saja, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kayak ayam dan sebagainya. Namun dalam penguraiannya tersendiri itu tergantung dari keras atau bagaimana lembut kerasnya sang makanan itu. Jadi kalau misalkan makanannya adalah pir seperti ini, pir atau lemon, dia bakalan lebih cepat terurai buah-buahan. Namun seperti halnya kalau misalkan daging ayam atau tulang ayam, dia bakalan lebih lama karena lebih keras dibandingkan buah-buahan seperti itu. Lalu nantinya maggot-maggot yang akan berubah menjadi seperti ini, contohnya BSF, Black Shoulder Fly, dia akan terlebih dahulu masuk ke tempat. Jadi kalau bisa teman-teman tahu, kalau misalkan ulet itu dia menjadi kepompong terlebih dahulu sebelum menjadi kupu-kupu. Tapi untuk menjadi Black Shoulder Fly, dia akan bertempat atau akan menempati tempat seperti ini. Tempat seperti ini, mereka bakalan bertahap dulu. Setelah nantinya mereka sudah dewasa, mereka bakalan ke sini dulu untuk nantinya akan kembali terbang untuk menjadi BSF yang akan nantinya kawin. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Kita jadi makin paham nih. Selanjutnya kita mau ngebahas apa sih terakhir? Tadi saya sempat ke distract sama tumpukan tempat sampah yang berwarna-warni Di mana tuh? di depan lab fisika. Boleh tuh, ayo. Kita lihat. Iya, sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan tentang TPS, tapi kita belum tahu pasti bagaimana sih pemilahan sampah-sampahnya. Kira-kira kalau sampah baterai itu masuknya kemana ya? Terus handphone yang bekas masuknya kemana?